Kembali di Corporate Action, pemirsa, pertumbuhan emiten konsumer sangat besar sejalan dengan prospek perbaikan ekonomi. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham sejumlah emiten konsumer bersama pendiri LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo. Mas Lucky, selamat pagi, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi. Baik, kabar kita baik, tapi nampaknya konsumer, emiten-emiten konsumer ini yang biasanya menjadi andalan, yang kita lihat paling resilient begitu, semenjak 2020 saat dihantam pandemi, tapi nampaknya beberapa jagoan dari emiten konsumer justru keok begitu. Mas Lucky melihatnya seperti apa atas penurunan nilai-nilai saham begitu terhadap sejumlah emiten konsumer? Ya, jadi yang pertama memang prospek emiten consumer untuk tahun 2021 ini pada dasarnya masih cukup menarik karena kalau kita lihat dari data CCI Consumer Confidence Index yang terakhir pada bulan April, dan kita lihat di sana mengalami kenaikan bahwa sebelumnya berada di angka 93 poin itu naik menjadi angka 105 poin gitu. Jadi pada prinsipnya Consumer Confidence Index atau tingkat kepercayaan konsumen untuk melakukan konsumsi itu sudah mulai pulih karena sebelumnya mengalami penurunan. Kita tahu COVID ini sudah masuk di tahun kedua. Jadi itu indikator pertama, tingkat kepercayaan konsumen untuk melakukan konsumsi itu mengalami perbaikan. Tetapi ada tantangannya. Tantangannya itu adalah memang consumer spending, ya. Ada data consumer spending itu tingkat kemampuan mereka untuk melakukan konsumsi dengan agresif itu terbatas. Oleh karena memang data dari consumer spending itu mengalami penurunan. Kesimpulannya apa? Mereka percaya atau tingkat konsumsi itu mengalami kenaikan kepercayaan tetapi terbatas. Nah, itu yang menyebabkan memang sektor konsumsi atau consumer good di indeks harga saham gabungan itu mengalami penurunan. Dan kita lihat kinerja Unilever juga mengalami koreksi sebagai salah satu parameter emiten konsumen. Betul. Nah, ini artinya bisa dikatakan inilah yang nampak saat kita atau pasar bisa membedakan apa yang terjadi di kuartal 1 2020 dengan kuartal 1 2021 terkait dengan daya beli atau posisi dari emiten konsumer, begitu Mas Lucky? Ya, betul. Karena kita harus lihat ada carry over sentimen sebelumnya. Nah, sebelumnya itu di tahun 2020 memang banyak sekali koreksi seperti apa dari supply side-nya. Kita bicara dua sisi sekarang. Bagaimana supply side, bagaimana demand side. Nah, supply side mereka yang melakukan produksi barang-barang consumer itu mengalami koreksi karena apa? Adanya social distancing dan sebagainya yang mengakibatkan pabrik-pabrik tersebut harus mengurangi produksi dan mengurangi tenaga. Otomatis produksinya juga mengalami penurunan. Akibat mengalami penurunan, maka tingkat pendapatan mengalami penurunan dan supply tentu terbatas. Nah, di sisi demand side, para pembeli atau buyer atau mereka konsumen yang ingin melakukan transaksi itu juga mengalami keterbatasan karena apa? Akibat COVID-19 ini memang membatasi gerak begitu ya, pendapatan mereka, pendapatan dan juga gerak mereka. Yang perlu diwaspadai bahwa sebenarnya reversal atau perbaikan ini tidak dapat terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi sekali lagi mereka percaya dan memiliki antusias ya untuk melakukan konsumsi, hanya sifatnya terbatas. Tapi kalau kita lihat meskipun sudah mengalami penurunan saat ini di kuartal 1 2021, tapi secara fundamental kalau kita sebut saja Unilever, Kino, Kalbe, ini seperti apa secara fundamental untuk para emiten-emiten konsumer besar ini? Sebut saja Unilever sekarang berada di angka 5.625. Nah, 52 minggu sebelumnya itu ada di angka 8.800. Nah, pada prinsipnya strategi transaksi untuk sektor consumer good lebih jauh daripada Unilever. Sebut saja INDF, Indofood, kemudian ICBP, Indofood CBP, kemudian HM Sampurna. Itu mayoritas di antara mereka itu sebenarnya berada di teritori under value atau di bawah angka rata-rata nilai wajar. Sebenarnya ini merupakan momentum untuk melakukan transaksi atau akumulasi. Hanya sekali lagi yang disebut akumulasi memang bersifat terbatas, tidak dianjurkan untuk agresif karena apa?
kita sedang berjuang ya, baik itu GDP kita juga sedang berjuang untuk lepas dari momentum kontraksi atau ingin mencapai angka pertumbuhan ekonomi di atas 0%. Nah, itu yang sebenarnya harus dimanfaatkan, dan cara memanfaatkannya memang satu-satunya jalan untuk melakukan akumulasi terbatas. Tapi biasanya kalau Mas Luki sendiri melihat consumer goods sendiri adalah saham-saham yang resilient, namun di kondisi sekarang harapannya saat menjelang hari raya ini biasanya consumer goods justru yang terpompa begitu ya, tapi ini malah mengalami penurunan. Ada sentimen apa atau dampak apa yang mempengaruhi penurunan sejumlah emiten-emiten consumer besar ini? Ada beberapa sentimen ya, seperti THR misalkan. THR itu memang sudah diterima atau memang sudah didistribusikan, tetapi pada kenyataannya ada pembatasan untuk konsumsi karena penyekatan arus mudik misalkan. Sementara kita ketahui sebenarnya kenapa mayoritas PDB per bulan atau angka pertumbuhan ekonomi bulanan Indonesia itu di momentum ini itu lebih tinggi di daerah-daerah, karena apa? Momentum sebelumnya pada saat normal itu memang distribusi penggunaan uang THR itu banyak di daerah, dan kita tahu PDB nasional itu disumbang dari PDB daerah. Nah, tapi pada kenyataannya sekarang itu belum seperti itu karena adanya penyekatan. Nah, untuk itu sebenarnya belum ada perputaran uang akhirnya di daerah saat ini ya. Menghambat adanya konsumsi di sektor consumer good. Oke, baik. Itu menjadi faktor nampaknya ya, meskipun THR sudah cair, tapi karena ada pembatasan mudik begitu, jadinya uang yang bergerak di daerah khususnya yang biasanya menjadi sumber utama ini tidak terjadi. Baik, tapi semuanya demi mencegah penularan COVID pastinya Mas Luki. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi.